lagi dengan saya. Dalam video ini saya akan membawakan ceramah tentang peran generasi muda dalam masa pandemi COVID-19. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Ya, dengan kasus peran generasi muda dalam masa pandemi COVID-19, WHO telah menetapkan wabah virus corona sebagai pandemik global, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang paling terpapar, di mana angka korban terus meningkat dengan adanya penyebaran dan penularan yang makin cepat dan meluas. Kasus pertama virus corona diumumkan secara langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada tanggal 2 Maret 2020 dengan adanya kasus 2 orang yang terinfeksi. Perkembangan virus ini cukup sangat pesat sehingga kasus positif terinfeksi setiap hari semakin bertambah, baik jumlahnya maupun daerah yang terdampak virus. Bermula dari Jakarta sebagai epicentrum atau pusat penyebaran hingga menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia atau sebanyak 34 provinsi. Sampai saat ini data kasus positif corona disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Dr. Ahmad Yuryanto, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di YouTube BNPB Minggu tanggal 17 Mei 2020. Data ini dikumpulkan hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dari 17.514 kasus positif, 4.112 pasien sembuh dan 1.148 kasus meninggal dunia. Indonesia sudah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah yang padat penduduk. Namun, angka yang terinfeksi masih meningkat. Masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan PSBB dinilai sebagai salah satu penyebab dalam menangani kasus COVID-19. Ini yang menjadi garda terdapat adalah para dokter dan tenaga medis. Namun, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini harus dari semua elemen di masyarakat, termasuk para generasi muda. Semua warga negara Indonesia punya peran dan punya tugas dalam membantu menghadapi COVID-19. Begitu pula untuk generasi muda. Peran generasi muda ini sangat besar. Diharapkan para generasi muda bisa berperan sebagai agent of change. Maka disinilah peran generasi muda sebagai sosok muda yang dinamis, yang penuh energi, yang optimis, diharapkan untuk dapat menjadi agen perubahan yang bergerak dan berusaha untuk bisa ikut membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Salah satu caranya dengan tetap di rumah atau stay at home, menjaga jarak dan fisik, serta menggunakan masker dan sering mencuci tangan dengan sabun atau bergabung sebagai relawan COVID-19, baik secara swadaya maupun bergabung dengan BNPB. Menjadi penggerak social distancing, lakukan social distancing sebaik-baiknya. Jaga jarak minimal 1 meter. Serangkaian tindakan social distancing diprediksi dapat mencegah orang sakit untuk melakukan kontak fisik dengan orang lain. Dan yang terpenting adalah mengurangi atau menekan penyebaran COVID-19. Bahkan Presiden Republik Indonesia pun sudah menghimbau masyarakat untuk belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Kenyataannya masih saja ada pihak-pihak yang ngeyel atau yang bandel dengan himbauan social distancing ini. Sebagian pihak menganggap bahwa kebijakan pemerintah untuk meliburkan sekolah di berbagai wilayah menjadi kesempatan emas untuk berlibur bersama keluarga. Disinilah peran pemuda untuk membantu orang-orang di sekitar kita meninggalkan kekolotan mereka. Revolusi mental yang penting. Saking pentingnya hal itu harus dimulai dari kita sendiri dan sebarkan kepada orang-orang terdekat. Beri edukasi kepada keluarga, teman-teman terdekat kamu. Sampaikan kepada mereka secara baik-baik bahwa COVID-19 ini bukanlah hal yang patut diremehkan. Sangat ingatlah bahwa dengan menerapkan dan selalu mengingatkan orang-orang yang terdekat akan pentingnya social distancing, kamu sedang melindungi mereka dan ikut andil dalam mencegah penyebaran
penyebaran virus COVID-19 ini dan dapat menyelamatkan nyawa-nyawa mereka dari penyebaran kasus COVID-19 ini. Pemuda diharapkan untuk menjadi agent of change, yaitu pihak yang mendorong terjadinya transformasi dunia ini ke arah yang lebih baik melalui efektivitasnya, perbaikan, dan pengembangannya. Melalui teknologi, gencarkan, ajak dan galakan edukasi semasif mungkin. Himbau sesering mungkin tindakan-tindakan pencegahannya. Jelaskan dan ingatkan selalu pentingnya stay at home atau tetap di rumah. Jadilah relawan bagi sekitar yang membutuhkan dukungan makanan dan obat-obatan dengan tetap menjaga prinsip pembatasan sosial. Maka bantuan keluarga, teman, tetangga untuk membantu atau gunakan layanan online. Hubungi RT atau RW. Penting untuk dapat menghubungi dan meminta tolong orang lain untuk mengatur pengiriman makanan, obat, dan kebutuhan lainnya. Serta ikut memperhatikan kondisi fisik dan mental Anda. Cari dukungan dari teman, keluarga, dan jaringan sosial lainnya. Usahakan untuk tetap kontak dengan orang di sekitar Anda melalui telepon atau platform media sosial. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pemuda Indonesia mencapai 64,19 juta jiwa. Dengan jumlah pemuda yang sangat banyak, seharusnya kita memberikan kontribusi yang lebih dalam memerangi COVID-19 ini. Demikian sekiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila yang masih terkena virus COVID-19, semoga mereka cepat sembuh, penyakitnya diangkat. Safakillah la basa tahahurun insyaallah. Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.